Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mata pelajaran matematika. Di video kali ini kita bakal membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Dan kita bakal menemukan tanda-tanda seperti ini sangat sering ya. Oke, kita tulis dulu judulnya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tanda-tanda yang sering kita bakal temukan yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, dan yang terakhir kurang dari atau sama dengan. Nah, tanda-tanda inilah yang bakal sering kita temui dan memiliki arti yang berbeda-beda ya, atau nanti tanda yang berbeda-beda tergantung dari lebih besar atau sama dengan atau kurang dari saja. Intinya ada perbedaan di lebih dari sama dengannya saja gitu ya. Kita lanjut di sini ya. Kita bakal fokus ke pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, bentuknya kita bakal sering menemukan AX tambah B kurang dari, atau di sini kita kurang dari ya, atau kurang dari C, dan di sini AX plus B lebih besar atau sama dengan, atau di sini kurang dari atau sama dengan C. Nah, dari keempat persamaan ini yang bakal kita sering temukan gitu ya. Contoh bentuk ceritanya seperti apa? Contohnya Ali memiliki 2 buah buku. Nah, jadi di sini kita dapat Ali memiliki 2 buah buku. Kalau kita andaikan Ali memiliki buku adalah X, maka banyak buku Ali adalah 2. Nah, maka kita menemukan atau mendapatkan persamaan X sama dengan 2 gitu. Nah, sekarang bagaimana garis bilangannya? Kalau garis bilangannya kita tulis di sini 2, di sini 3, 4 dan seterusnya ya. Dan di sini 1, 0 dan seterusnya. Nah, 2 ini karena dia sama dengan, maka kita bulatkan. Nah, inilah yang bakal membedakan antara lebih dari sama dengan atau lebih dari saja gitu. Kalau di sini sama dengan, maka titik dari 2-nya itu dihitamkan, di full hitam ya, di fullkan hitamnya. Nah, ini untuk X sama dengan 2 gitu. Nah, bagaimana contoh soal kalau lebih saja gitu, nggak ada sama dengannya. Nah, kalau dalam bentuk soal maka Ali memiliki lebih dari 2 buku. Jadi Ali memiliki lebih dari 2 buku, atau bukunya Ali lebih dari 2 gitu. Intinya ada kata lebih di sini. Maka untuk persamaannya X, untuk pertidaksamaannya X lebih dari 2. Untuk garis bilangannya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau di sini ada tanda lebih dari, maka dia ke kanan, benar sekali. Maka ke kanan. Nah, kalau dia udah ke kanan, apakah di sini lingkarannya full juga atau hitamnya full ya? Atau hitamnya full. Kalau di sini hanya lebih dari, maka hitamnya tidak full. Ya. Jadi hitamnya itu hanya ditulis saja lingkaran gitu, lingkaran saja. Jadi di sini 2, di atas 2 itu lingkaran gitu. Jadi tidak diarsir. Kalau dia ada sama dengan, maka diarsir. Contohnya kalau di sini X kurang dari sama dengan 7 misal ya. Contohnya seperti itu, maka garis bilangannya seperti apa? 7, 8, 9. Nah, maka dia ke kiri atau ke kanan? Karena dia kurang dari, maka dia ke kiri. Nah, kalau udah ke kiri,
kita bakal lihat apakah di sini titiknya ini full atau titiknya ini kosong gitu. Nah, kalau dia ada sama dengan, kurang dari sama dengan, maka titiknya itu di-fullkan. Nah, inilah perbedaannya. Kalau dia kurang dari sama dengan, di-fullkan. Kalau lebih dari saja atau kurang dari saja, maka dia tidak di-fullkan ya, tidak di-fullkan gitu. Nah, ini tidak di-fullkan gitu. Ya, itu aja perbedaannya. Jadi di sini udah cukup jelas ya. Kalau bunyi soal ceritanya Ali memiliki 2 buah buku, maka X sama dengan 2 dan titiknya itu dihitamkan. Kalau di sini Ali memiliki lebih dari 2, maka titiknya itu tidak dihitamkan. Begitu. Nah, bagaimana dengan cara penulisan HP gitu ya, atau himpunan penyelesaian? Kalau himpunan penyelesaian dari X lebih dari 2 gitu ya, himpunan penyelesaian dari X lebih dari 2, maka di sini HP-nya adalah 2 sampai tak hingga. Nah, karena dia tak hingga, maka kita tidak tahu titik berhentinya di mana, maka dipakai kurung biasa gitu ya. Nah, kalau dia di sini ada 2 gitu ya, ada lebih dari 2 dan lingkarannya itu terbuka atau tidak diarsir, maka dia ditutup atau kurungnya itu kurung biasa gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau dia lebih dari atau kurang dari sama dengan, itu ada sama dengannya. Contohnya di sini kita HP dari X kurang dari sama dengan 7 gitu. Berapa HP-nya? Kita bakal lihat di sini karena dia ke kiri, maka kita buat tak hingga. Min tak hingga. Kenapa min tak hingga? Karena bisa saja dia berhenti sampai min tak hingga gitu kan. Karena di sini kita tidak tahu min tak hingganya sampai berapa ya. Berarti di sini kita kurung sampai 7 ya. Nah, 7 ini karena dia diarsir atau dihitamkan, maka pakai tanda siku. Gitu. Jadi perbedaan dari tidak ada sama dengan, kurang dari sama atau sama dengan, dan lebih dari atau kurang dari saja, di sini perbedaannya ya. Di sini terbuka dan di sini tertutup titiknya atau diarsir. Oke, intinya kalau ada sama dengannya, titiknya itu dihitamkan. Nah, itu untuk penulisan dari himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Kalau hitunglah himpunan penyelesaian dari hitunglah HP atau himpunan penyelesaian dari 2X. Nah, dari 2X kurang 12 lebih besar atau sama dengan 2. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita tulis dulu yang ada X-nya. Berhubung ini X-nya ada 1 ya. Jadi X-nya itu di sebelah kiri, lebih besar atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan 2. Nah, karena di sini negatif, kalau pindah ruang menjadi positif. Ingat ya, kalau penjumlahan, pengurangan itu tinggal kalau plus jadi min gitu. Kalau min jadi plus. Di sini plus 12. Berarti 2X lebih besar atau sama dengan 2 ditambah 12, 14. Maka X lebih besar dari atau sama dengan 7. Gitu. Nah, bagaimana garis bilangannya sekarang? Kita buat dulu garis bilangannya. Garis bilangannya 7, 8, 9 dan seterusnya, 6, 5 dan seterusnya. Nah, di sini ke kiri atau ke kanan? Karena dia lebih dari, kita ke kanan ya. Dan di sini ada sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Kalau ada sama dengan berarti titiknya dihitamkan gitu. Nah, untuk HP-nya bagaimana cara penulisannya?
seperti biasa. Karena di sini titik atau dihitamkan, maka kurung siku. 7 sampai dengan tak hingga ya. 7-nya di kurung siku. Karena apa kurung siku? Karena titik. Nah, titik ini dapat dari mana? Dari sama dengan. Nah, sedangkan tak hingga di sini pakai kurung biasa ya. Ini untuk contoh soal 2x min 12 lebih besar atau sama dengan 2. Nah, sekarang kita bakal ambil contoh soal yang lain. Contoh soal yang lain 2x min 10 lebih dari 8x tambah 2. Nah, bagaimana kalau contoh soal yang ini ya? Yang 2x kurang dari 10 lebih besar dari 8x tambah 2. Pertama, kita bakal menggabungkan yang sama dulu ya. Jadi 2x di sini, karena di sini 8x, kalau kita pindah ruang menjadi min 8x lebih besar. Nah, di sini tulis 2. 2-nya nggak diapa-apakan karena dia tetap di ruangan sebelah kanan atau ruas kanan. Nah, di sini ada negatif 10. Kalau dia pindah menjadi positif 10. Gitu. Nah, kita lanjut. Di sini 2x dikurangi 8x sama dengan negatif 6x. Lebih besar dari 2 ditambah 6 sama dengan 12. X lebih besar dari 12 dibagi 6, negatif 6. Nah, karena dia di sini ada min ya atau negatif, jika ada perkalian atau pembagian, ya, jika dia dikali atau dibagi, jika ada perkalian atau pembagian, maka tandanya itu dirubah. Jadi kalau ada perkalian atau pembagian negatif, maka tanda berubah. Nah, karena di sini ada pembagian ya, ada negatif ya, ada tanda negatif, maka di sini x kurang dari 12 dibagi 6 sama dengan negatif 2. Nah, intinya di sini kalau ada pembagian atau perkalian negatif, maka tanda berubah. Nah, sebenarnya kalau di sini konsepnya adalah kenapa dia bisa pembagian gitu ya. Konsepnya sebenarnya di sini kita sama-sama membagi dengan negatif 6 gitu. Di sini negatif 6x dibagi negatif 6. Berarti negatif 6 dibagi negatif 6 maka hilang ya. 1 gitu, maka x. Nah, kalau di sini kita apapun yang dikali atau dibagi di kiri, maka di kanan juga sama. Maka 12 dibagi negatif 6. Nah, di sini ada 12 dibagi negatif 6. Nah, di sini kita tidak tulis konsep tadi biar cepat, tapi konsepnya ya kayak tadi, sama-sama dibagi sebenarnya kalau dia dipindah ruang. Nah, di sini pindah ruangnya x lebih besar dari 12 per negatif 6. Kalau ada tanda yang tadi, jika ada x atau dibagi negatif ya, jika ada tanda negatif dia bagi atau kali, maka tandanya berubah. Maka di sini karena tadi ada pembagian negatif 6, maka tandanya berubah. Kayak x kurang dari negatif 2. Nah, intinya di situ. Nah, sekarang garis bilangan. Nah, garis bilangannya seperti apa? Kita buat di sini negatif 2. Karena dia ke kiri, maka kita buat ke kiri. Nah, sekarang pertanyaannya titiknya itu diarsir atau tidak? Nah ya, benar. Karena di sini tidak ada sama dengan, ingat ya, kalau tidak ada sama dengan kayak kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka dia tidak diarsir atau dia lingkarannya tidak diarsir atau tidak hitam gitu ya, hanya dilingkari saja gitu.
Tuh, bagaimana HP-nya? Untuk himpunan penyelesaiannya, karena di sini tak hingga ya, negatif tak hingga sampai negatif 2 gitu ya. Negatif 2 sampai negatif tak hingga. Nah, karena dia tidak diarsir maka kurungnya biasa saja. Tuh ya. Nah, sampai sini sudah paham belum? Kita bakal lanjut ke contoh soal yang lainnya ya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, di sini kalau tadi hitunglah atau cara mencari himpunan penyelesaian atau cara mencari garis bilangan gitu ya, gambarlah garis bilangan dari pertidaksamaan berikut gitu ya. Nah, kalau sekarang adalah ubahlah garis bilangan. Nah, jadi sekarang itu kita balik ya, ubahlah garis bilangan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, jadi kalau sekarang ini kita bakal rubah gitu. Kalau tadi kita dapatkan pertidaksamaan dan kita rubah ke garis bilangan. Nah, sekarang garis bilangannya kita ketahui gitu. Nah, contohnya yang pertama itu contohnya kita ambil 7 ke kiri gitu. Dan dia nah, kita hitamkan ya. Sini 7, 8, 9 dan seterusnya 6, 5 dan seterusnya. Nah, bagaimana nih? Bagaimana? Pertidaksamaannya seperti apa? Jadi, kalau kita lihat di sini kita tulis X. Kalau dia ke kiri maka kurang dari 7. Nah, sekarang kita lihat titiknya ini apakah dia full atau tidak. Dia full ya, atau dia hitam, atau dia diarsir. Maka di sini tinggal ditambahkan sama dengan. Kita bakal tambahkan sama dengan. Oke, kita udah dapat X kurang dari atau sama dengan 7 jadinya. Bagaimana sekarang HP-nya? HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah kita dapatkan dia ke kiri berarti negatif tak hingga sampai 7 atau 7 sampai negatif tak hingga. Karena 7-nya ini dia dihitamkan maka dia dikurung siku gitu ya. Dan kalau dia tak hingga berarti kurung biasa gitu. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau belum kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitunglah ya. Ubahlah garis bilangan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi kita lanjut atau nanti soalnya tentukan HP gitu ya. Dari garis bilangan ke dalam bentuk hitunglah himpunan penyelesaian dari garis bilangan berikut gitu. Nah, contohnya di sini ada 5. Lebih dari. Nah, gitu ya. Berapakah pertidaksamaannya? Pertidaksamaannya berarti di sini kita tulis X. Karena dia di sini ke kanan, maka kita tulis lebih besar. Kita lihat karena titiknya ini dia tidak diarsir, maka tidak ada sama dengannya gitu. Maka X lebih besar dari 5. Gitu. Nah, HP-nya berapa? HP-nya di sini 5 sampai dengan tak hingga. Tak hingganya tidak negatif ya karena dia ke kanan gitu. Di sini 6, 7 dan seterusnya. Di sini 5, 4, 3. Nah, kita lanjut di sini ada kurung siku dan di sini kurung biasa. Karena apa? Karena dia tidak titiknya itu tidak diarsir ya. Nah, ini titiknya diarsir, ini tidak diarsir. Seperti itu untuk pertidaksamaan linear satu variabel ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bakal bahas pertidaksamaan nilai mutlak ya. Tapi sekarang kita bakal fokus ke persamaan
pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk pertemuan selanjutnya kita bakal membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau sudah paham bisa dipelajari di rumah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, segini dulu dipelajari, diulang saja videonya biar kalian memahami dari contoh soal yang sudah kita pelajari sama-sama. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di WA juga seperti biasa, dan segini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.